Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita masih mengkaji akhlak tentang gairah, yaitu yang diartikan dengan cemburu. Sekarang bagian-bagian gairah. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamul ghairah. Awalan, aqsamul ghairah min haitsu kaunuha ghairatul mahbub au alai. Qassama Ibnu Qayyim al-ghairata ila nau'ain. Kata Ibnu Qayyim, cemburu itu ada dua. Cemburu yang terpuji dan cemburu yang tidak terpuji. Fa amal ghairata lahu fahiyal himyatu lahu wal ghadab lahu idza stuhina bihaqqi wa antakasat hurmatuhu wa nalahu makruhun min aduwi. Adapun yang terpuji, ya, dia cemburu apabila dihina dan dikurangi kehormatannya, dijatuhkan kehormatannya. Wa nalahu makruhun min aduwi, serta mendapat hal yang tidak nyaman dari musuhnya. Fayaghdabu lahu muhib wa yuhmi, maka dia marah, ya. Jadi dia punya temannya diperlakukan seperti itu, ya, maka dia bereaksi dengan tidak suka. Itu namanya cemburu yang terpuji, ya. Seperti kita sekarang, saudara-saudara kita diperlakukan dengan tidak manusiawi, ya. Bil mudara ila taghayyur wa muharabatan min adahu fa hadhi ghayatu muhibbin haqqan wa hiya min ghairati rasul. Ini termasuk ghirah yang juga dicontohkan oleh Rasulullah, ya. Ghirah artinya cemburunya para utusan-utusan. Cemburu seandainya umatnya itu berbuat sesuatu yang terlarang, ya. Cemburu jika umatnya itu terbelakang, mestinya begitu. Kita harus cemburu. Jadi apa ya namanya, kalau kita ini kebangsaan, ada saudara sebangsa, ada saudara seagama. Nah, kita juga cemburu kalau agama kita dihina, ya. Kalau bangsa kita dihina. Jadi jangan sampai menggadaikan bangsa untuk kepentingan diri sendiri. Nah, itu tidak punya ghirah namanya. Sanian aqsamul ghirah min haitsu kauna mahmud wa qabdul qayyim fallati yuhibbu an ayghara inda qiyami raibah wallati yakraha ayghara min ghairi raibah bal huwa mujarrad su'udzan. Nah, yang tidak boleh adalah cemburu yang didasarkan pada buruk sangka. Jadi tidak punya data, ya, menuduh, arahnya kepada menuduh orang. Nah, itu yang tidak disukai. Suwarul ghairah. Sekarang bentuk-bentuk cemburu. Al ghairah lidinillah. Cemburu karena agama. Fal muslimu yagharu ayyuk tabil ma'asi. Maka seorang muslim seharusnya cemburu ketika dia melakukan maksiat. Ya, contohnya kalau pada diri pribadi karena kelalaian
karena futur, ya, futur itu ada pelemahan, ada beberapa ketaatan yang kita tidak jalankan. Ya, sholat malam, ketiduran. Nah, itu kan kita ada kerasa nggak enak gitu ya, nggak nyaman. Atau sholat subuh tertinggal. Nah, bukan karena sengaja, ya, karena tubuhnya lemah atau tubuhnya ada gangguan kesehatannya sehingga dia ketiduran. Nah, ini apa perasaan yang timbul pada kita? Yaitu gairah, cemburu, ya. Awin tahaka al-maharim, melakukan maksiat, ya. Wa minal ghaira lidinillah al-qiyamu bi syairatil amri wan bil ma'ruf wan nahyanil munkar. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyir. Barang siapa yang melihat ada kemungkaran di antara kalian, lakukanlah perubahan. Nah, perubahan ini bisa dilakukan tergantung kualitas orangnya. Ya, ada yang sedikit, ada yang sedang, ada yang besar. Tergantung kekuatannya. Fal yughayyirhu biyadih, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Ini tangan ini simbol dari kekuasaan. Ya, katanya inilah yang punya kekuatan eksekutif, sehingga dia punya kemampuan eksekusi. Nah, ini adalah orang yang diberi amanat kekuasaan, pemerintah, ya. Ketika dia melihat ada kejanggalan, ada yang tidak nyaman, dia lalu melakukan eksekusi. Yang baik gimana? Itu rasa cemburu. Ada ketidakteraturan, ada ketidakdisiplinan, dia tegakkan. Nah, itu mestinya begitu. Fa'ilam yastati', maka jika dia tidak mampu, fabilisani, maka dengan lisan. Nah, ini katanya dilakukan oleh yang punya kemampuan yudikatif. Kayak gitu ya, kekuasaan kehakiman yudikatif. Fa'ilam yastati' fabiqalbi, maka jika itu juga tidak mampu, maka dengan hatinya. Maka hendaklah dia rubah dengan hatinya. Ya. Orang yang bisa merubah dengan hati ad'aful iman. Itu selemah-lemahnya iman. Nah, kalau kita bukan dengan hati lagi, malah menang baik. Gak ada perubahan, tidak ada respon. Kalau dengan hati itu kan tadinya suka menjadi tidak suka. Tadinya cinta menjadi benci. Itu dengan hati. Ya. Tapi kita bahkan kebanyakan tidak peduli. Nah, inilah alamat tidak maju, ya. Al-fara bi zawali zulm wa zulmah. Nah, yang kedua, senang dengan ketiadaan zalim, dengan hilangnya zalim. Bentuk gairah, ya, bentuk cemburu yang kedua adalah merasa senang dengan hilangnya kezaliman. Innal muslim al-ghuyur la yafrah idza uzila munkar. Seorang muslim yang punya rasa ghirah, ya, dia akan suka jika ada kemungkaran hilang. Wa qumi'at fahisyatun, dan perbuatan keji tercabut. Wa ukhmidat fitnatun, dan padam fitnah. Ya, contohnya Amerika ambruk gitu. Mungkin kita gembira. Israel diusir, diadili. Ya, kapan mau terjadinya? Sangat bergantung pada kita, ya. Kaifala wa rabbuna yaqul, karena Allah sendiri berfirman dalam surat 24 ayat 19, innalladzina yuhibbun, sesungguhnya orang-orang yang suka antasyi'al fahisyatu, perbuatan keji tersiar, fil ladzina amanu, di kalangan orang-orang beriman,
lahum adzabun ali, mereka akan mendapat azab yang pedih. Orang-orang yang senang ya tersiarnya kekejian, perbuatan keji di kalangan orang beriman, maka dia akan mendapat azab yang pedih. Fid dunya wal akhirah, di dunia maupun akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu sementara kalian tidak tahu. Bal innal farah bima yusibun nas minal bala wa in kana madmuman fa inna hina yakunul isa wa mufsidin aw zalimin bi bala'in yamna'uhu min fasadi wa zulmihi wa yaj'alahu li ghairihi minaz zulma ibratan fala yakunu madmuman. Bal ghairatun fid din wal ghairatu minal iman fa farhu hina idzin bi zawali fasad wa zulm. Jadi dengan hilangnya kerusakan dan kezaliman dari manapun, itu membuat orang-orang beriman bangga, senang. Ya. Sebaliknya, kalau terjadi kezaliman, dia merasa tidak suka. Nah, itulah respon orang beriman. La bi isabatil bala wal musibah kama dzakara ba'du ulama wa kaifa la yafra muslim idza zalma ra'a zalamata wal mustabaddina yazuluna wa yatasaqatuna ka'awraqil kharif. Bagaimana mungkin seorang muslim tidak bangga ketika melihat kezaliman, ketidakadilan itu rontok seperti daun-daun berguguran. Dia akan bangga ya. Tapi itulah, memang waktu selalu berubah-ubah terus berubah. Nggak bisa permanen ya. Kita juga mengalami pasang surut, naik turun, begitu terus. Nah inilah yang di luar kemampuan manusia. Ya. Yang kedua, al-ghira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cemburu kepada Rasul. Yajibu ala kulli muslim ayyaghara li Rasulillahil karim idza usila ilaihi. Wajib kepada setiap muslim cemburu terhadap ada ketika Rasulullah diperlakukan dengan tidak seharusnya. Dihina contohnya. Rasul dihina. Nah, kita bereaksi dengan marah. Enggak seneng. Itu cemburu yang dibenarkan. Asal jangan melampaui batas ya. Jadi maksudnya harus tertata dengan baik. Jangan ditumpahkan kemarahannya itu dengan membuat kerusakan. Ya, contohnya Persib kalah. Dia naik mobil, dia datangi minimarket, dia nyuri dengan alasan pelampiasan. Nah, itu ya nggak boleh itu. Anda marah, dia merusak. Jadi kalau marah itu jangan sampai membuat kerusakan lebih parah. Wa yadhubu an ardihi wa yansarahu bima yastati'u. Dia harus membela semampunya. Ya paling tidak itu di zaman sekarang itu adalah dengan protes, dengan kritik, dengan kutukan. Indonesia mengutuk keras contohnya serangan Israel ke Palestina. Kan itu ada tahapan-tahapannya itu. Ya, tahapan-tahapan atas ketidaksetujuan yang diwakili oleh negara. Kalau kita mengirimkan bantuan, mengutuk, ya, ada negara lain yang mengirimkan pasukan untuk membantu sana. Ada yang mengirim pasukan karena protes ya. Tapi sejauh ini ya itulah, belum memadai. Jadi orang Palestina ini betul-betul dikeroyok gitu. Dengan secara tidak adil ya. Dianiaya. Perangnya juga tidak sebanding gitu. Banyak ada orang sih juga yang mengatakan sebenarnya kerusuhan Palestina ini akibat suasana politik dalam negeri Israel. Kalau mereka mau pemilu aja dibuat ribut dengan Palestina. Apa benar apa enggak nggak tahu. Jadi untuk menaikkan pamornya, dia A dengan B ini ada pilihan. Supaya dia dilihat heroik, maka dia serbu Palestina. Bikin gara-gara.
Gitu kayaknya gitu ya. Yang ketiga, ghiratur rajul ala ahlihi. Cemburu seorang suami kepada istrinya. Qala Nawawi wa rajul ghayur ala ahlihi. Seorang suami seharusnya cemburu kepada istrinya. Ayyamna'uhum minat ta'alluq bi ajnabiyyin binazar aw hadithin aw ghairi. Yaitu melarang istrinya untuk bicara dengan orang lain. Ya, jadi artinya cemburu itu alamat cinta ya. Cemburu itu alamat cinta. Kalau orang sudah tidak cinta, maka dia akan diam, nggak peduli. Itu berarti sudah hilang rasa cinta. Ketika kita marah, melihat anak nggak belajar, itu sebenarnya bentuk cemburu. Khawatir masa depan anak. Nah, itu. Karena kita melihat sudah banyak pengalaman bahwa di luar sana, ya, sudah banyak saingan. Nah, kalau anak kita tidak cukup talentanya, nanti hidupnya akan susah. Nah, itu sudah dirasakan oleh orang tuanya. Si anak mah tenang-tenang aja. Nah, inilah salah satu bentuk cemburu ya. Dan itu cemburu yang benar, kekhawatiran seperti itu. Nanti ada disebut wa asfaqna. Salah satu penyebab keluarga ikut ke surga, itu karena sikap cemburu. Jadi karena dia cemburu, maka dia menasihati anak istrinya supaya menjadi orang yang saleh, taat kepada Allah. Ya, jadi waktu nanti di akhirat tuh, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidin. Ada lagi mereka itu cemburu terhadap keluarganya. Ya, sekitar surat At-Tur atau surat Zariyat itu ada tuh. Wa qala Ibnul Qayyim wa amal ghaira 'ala mahbub fa ya unfatul muhib wa himyatuhu ay yusharika fi mahbubin ghairi. Kata Ibnul Qayyim, adapun cemburu kepada orang yang kita cintai, ya, dia unfatul muhib wa himyatu, upaya proteksi yang dilakukan seseorang kepada orang yang dicintai. Ya, jangan sampai cintanya pudar. Jangan sampai orang itu direbut orang lain. Nah, itu cemburu. Aqsamun nas fil ghaira ala maharimillah. Sikap manusia dalam sikap cemburu terhadap apa yang Allah haramkan. Adda Ibnu Tayyib aqsaman nas fil ghaira ala maharimillah abandaan bayan ghaira allati yuhibbahallah wal ghaira allati yabghadallah faqala inqasama banu adam arba'atu aqsam. Kata beliau ada 4 sikap manusia dalam soal cemburu ini. Pertama, qaumun la yugharun. Kaum pertama adalah komunitas yang tidak punya rasa cemburu. Ala hurmatillah wala bihalin wala ala harmiha misal dayus wal qawat wa ghairi dzalik. Contohnya adalah orang yang dayus. Dayus itu orang yang tidak punya cemburu. Ya. Jadi siapapun yang bicara dengan istrinya dia nggak marah, nggak pilih-pilih. Sampai istrinya pergi dengan siapapun, dia juga tidak ada respon apa-apa, ya biarin. Itu namanya dayus, tidak punya rasa cemburu. Wa mithlu ahlul ibaha alladzina la yuharrimun ma haramallahu wa rasuluh. Dan ini contohnya ya dilakukan oleh ahlul ibaha. Ahlul ibaha itu adalah orang-orang yang berpendapat hidup di dunia ini merdeka. Jadi jangan mengekang pasangan. Kita boleh berbuat, dia juga boleh berbuat. Ya, sah-sah saja. Jadi menikah itu ya hanya untuk formalitas saja. Nah, setelah menikah dia bergaul dengan siapa, laki-laki manapun, ya nggak apa-apa. Saya juga begitu. Nanti pulang satu rumah lagi. Nah, itu kebanyakan rumah tangga di barat begitu. Rumah tangga di orang-orang barat lah, seperti itu.
Ya, jadi betul-betul menjaga, melindungi kemerdekaan seseorang. Jadi kalau dia, ya ada kesepakatan, kamu boleh dengan siapa saja, aku juga boleh dengan siapa saja. Sana tuh begitu. Wala yadinun, sehingga mereka tidak beragama dengan agama yang benar. Jadi kalau ada anak gadisnya, ya berteman dengan siapapun laki-laki, asal dia suka, anaknya asal suka, ya udah, dia nggak melarang. Malah kadang-kadang dititipi pesan, jangan lupa bawa kondom. Malah gitu orang tuanya. Itu keluarga-keluarga di barat begitu. Meskipun nggak semua ya, tapi rata-rata begitu karena mereka sangat mendambakan kehidupan yang bebas. Jangan sampai ada larangan. Lah inilah yang oleh Allah Subhanahu wa taala ditandaskan dalam surat 7 ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Dan jika mereka melakukan kejahatan, mereka akan membela diri dengan mengatakan, kami sudah temui bapak-bapak kami melakukan hal itu. Wah, itu mah udah biasa, ya, hal yang wajar. Ya, jadi mereka itu sangat sangat memuja-muja kebebasan. Manusia jangan dikekang. Nah, seperti sekarang ini, akhirnya ada sedikit-sedikit yang sudah masuk ke negeri kita, ya. Liberal jadinya, liberal. Aliran liberal itu seseorang tidak boleh terikat dengan apapun. Merdeka. Nah, kalau ada kesepakatan itu namanya hukum, kita sepakati. Kalau ada lampu merah harus berhenti, itu kesepakatan. Selebihnya orang bebas berpikir. Jangan sampai dilarang. Nah, di sisi lain kita temui umat Islam yang kaku. Ya, apa saja ditelen, nah itu. Apa saja, pokoknya mau bener mau nggak, dia nggak pernah tahu kenapa gitu, nggak boleh tanya kenapa. Gitu. Pokoknya itu teladan. Nah ini sebenarnya nggak beda jauh dengan ini. Kalau orang berbuat jahat, berbuat tidak baik, lalu dia beralasan saya ikuti orang tua saya, ya. Kalau giliran teman-teman kita, saya ikuti guru saya. Dianggapnya semua apa yang dilakukan guru itu benar. Belum tentu kan. Harusnya dia mikir. Jadi guru benar kalau menunjukkan sesuai. Kalau tidak sesuai jangan. Orang kafir menjadi kafir juga boleh jadi karena gurunya. Kan gurunya kafir. Ya kan? Gurunya orang kafir kan kafir. Kan saya ngikut guru. Jadi kapan mau menemukan kebenaran Islam kalau dia nggak berpikir? Yang kedua, qaumun yugharun ala ma haramallah wa ala ma amara bi mimma huwa min nau'il hubbi wal qar yaj'aluna dzalika ghairatan fayakrahu ahaduhum min ghairihi umuran yuhibbu Allah wa rasuluhu wa minhum man ja'ala dzalika tariqan wa dinan wa yaj'alu hasad wal sad an sabilillah wal bughda ma ahabballah wa rasulah ghairatan. Ada yang cemburu tapi terhadap yang dilarang. Pokoknya yang nuansanya Islam dia cemburu. Tuh. Ya, nuansanya Islam dia bukan cemburu positif, ini negatif. Pokoknya ada warna Islam, ada bau-bau Islam, dia benci. Maka keluarlah kata-kata politik identitas. Itu mah politik identitas. Ya. Jadi membungkus kepentingan dunia dengan akhirat katanya.
Itu bungkus agama. Di Indonesia sih mau bungkus atau mau enggak, yang penting orang mau ikut suaranya, ikut dia itu sudah sah. Cuma lawannya itu kepengen suaranya jangan masuk ke sana. Ya, dengan mengatakan itu tadi politik identitas. Apakah salah kita orang Islam memilih pemimpin yang muslim yang baik? Apa salah? Lah orang kafir aja milih yang kafirnya baik, ya kan? Itu kan politik identitas juga. Sebenarnya cuma ini kita suka tertipu dengan ada kata-kata begitu, kita jadi alergi. Ya, kita memilih yang soleh, yang baik, yang track recordnya sudah terbukti. Nah, itu kan baik. Orang sebut politik identitas, lalu kita urung, nggak jadilah. Yang ketiga, qaumun yugharun. Kaum yang cemburu ala ma amarallah bi duna ma haramallah. Cemburu tapi terhadap perintah, bukan larangan. Faznarahum fil wawahish la yabghadunaha. Kalau orang nggak sholat dia marah. Tapi kalau ada orang berbuat kejahatan diam. Ada bentuk begitu katanya. Ini aneh orang ini. Berarti ini sakit jiwa ya. Jadi ada orang yang sakit jiwa begitu. Jadi ada orang yang melihat warna-warna Islam itu gerah. Tuh ya, langsung ngoceh kemana-mana. Tapi ketika Islam dihina, Islam difitnah, orang Islam diperlakukan dengan tidak baik, menang baik. Nah ini ada orang begitu. Ada lagi yang tadi ketiga, ya, cemburu terhadap perintah Allah bukan larangannya. Yang diperintah apa? Sholat. Kalau orang nggak sholat marah. Tapi ketika ada maksiat menang baik. Nah ini ada ya. Inilah yang Allah tandaskan dalam surat 19 ayat 59. Allah sampaikan fakhalafa min ba'dihim khalfun. Mereka akan tergantikan oleh generasi. Generasi apa? Ada'us salat, menyia-nyiakan salat, tidak peduli pada salat. Wattaba'u syahawat, ya, dan mengikuti syahwat. Fasaufa yalqauna ghayya, maka mereka semua akan masuk ke dalam neraka. Tuh, ya. Nanti mereka akan tergantikan oleh generasi ada'us salat, menyia-nyiakan salat, enggak salat dan mengikuti syahwatnya. Nah, itulah ya. Ini satu bentuk cemburu yang juga tidak boleh. Yang keempat, qaumun yugharun bima yakrahullah wa yuhibbun ma yuhibbullah. Haula hum ahlul iman. Ada kaum benci karena Allah benci. Suka karena Allah suka. Lah inilah cemburu yang benar. Ya. Jadi kalau Allah suka pada orang yang bersih, dia juga suka. Nah, itu benar. Allah tidak suka pada perbuatan keji, dia juga tidak suka. Nah, itu benar. Nah, sekarang asbabu dha'fil ghairah, sebab-sebab yang melemahkan rasa cemburu. Apa yang menjadi sebab kecemburuan itu menjadi lemah? Satu, dha'ful iman. Imannya lemah. Yushiru Rasulullah SAW ila annal ghairata la takunu ila min mu'min. Rasulullah pernah menyampaikan bahwa cemburu sejati tidak akan dimiliki kecuali oleh orang mukmin. Karena mukminlah yang benci karena Allah benci, suka karena Allah suka. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, innallaha yagharu. Sesungguhnya Allah pencemburu. Wa innal mu'min la yagharu. Begitu juga mukmin. Fahayatul qalbi bil iman taj'alul insan ghuyuran wa biqadri imanihi takunu ghiratahu wa idza da'ufal iman da'ufatil ghirah. Jadi cemburu bagi orang mukmin ya sangat bergantung dengan keimanannya. Kalau dia imannya kuat, cemburunya tinggi. Kalau imannya lemah, cemburunya rendah. Tuh, itu yang pertama, penyebab
sebab turunnya rasa cemburu, pertama lemahnya iman. Yang kedua, kasratu dzunub, banyak dosanya. Qala Ibnul Qayyim wa min uqubati dzunub annaha tudfi'u binal qalbi naral ghairah. Salah satu ya hukuman yang akan diterima oleh orang yang pelaku dosa, ya, padamnya rasa cemburu. Padam karena dia banyak salah, ya akhirnya dia membebaskan anaknya mau berbuat apa saja, dan dia merasa bersalah, ya itu. Jadi banyaknya kesalahan ini membuat dia bertindak cuek terhadap lingkungan, ya saya juga begitu. Nah itu, ini berbahaya ya. Alatihya lihayati wasalakal harara al ghaziriyati lihayati jamil badan fal ghairatu hararatuhu. Maka cemburu itu adalah pemanas, ya ibaratnya pemanas. Jadi kalau tubuh ini pemanasnya sudah padam, ya, berarti sudah mati, sudah tidak ada daya panasnya, nah, mati berarti. Wong kita kalau lagi labil saja daya panasnya, kita demam ini, ya seharusnya tubuh kita panas, keluar keringat, nggak keluar, berarti itu lagi sakit. Maka kita bangkitkan lagi supaya stabil, ya. Keluar keringat kan. Wa nuruhu allati yukhriju ma fihi minal khabath wa sifatil madmuma. Nah itu yang kedua ya. Yang ketiga al jahlu, bodoh. Nah bodoh ini lawan katanya ilmu. Berarti kurang wawasan, ya. Jadi dia mengira kebebasan itu sesuatu yang keren. Bebas itu keren. Anaknya nggak sholat keren tuh. Anaknya nggak ngaji keren. Ya bebas. Hidup harus dinikmati. Itu pahamnya gitu kan. Ya dia nggak pernah mengontrol anaknya lah. Mau pulang jam berapa itu, ya itu bebas-bebas saja. Dia mengira, ya, pengaturan seperti itu sebagai hal yang keren. Nah, nggak taunya modalnya habis, ya kan? Karena umur kita ini dipakai untuk yang nggak benar, tahu-tahu habis. Kadzalikal jahlu bi'idzamil mas'uliyah tujahal ahli farajul muhasib wa mas'ulun yaumal qiyamah an ra'iyati. Maka setiap orang kelak di hari kiamat akan ditanyai kepemimpinannya. Maka diusahakan pemimpin itu yang wawasannya luas. Jangan bodoh. Kita nggak bisa menyalahkan orang bodoh karena dia nggak tahu caranya. Nggak tahu caranya, nggak punya wawasan. Mau ngomong apa? Susah ngomongnya. Yang keempat, at-taqlid lil kufar wal mufsidin. Ya, taklid mencontek perilaku orang kafir dan perilaku orang yang bebas berbuat kerusakan. Jadi ini kalau sudah masalah taklid berarti teman. Temennya nggak benar. Ya, dari teman itulah tertular. Ya kan? Akhlak seseorang tuh kebanyakan dari temannya. Fal ghairatu min akhlaqil fadilah allati yaradu an taqla'a min biladil muslimin bi fi'li du'at taqlil gharb alladhi in adamat ladaim ghira. Nah, ghira itu cemburu, itu akhlak yang baik yang seharusnya disampaikan kepada du'at, disampaikan oleh du'at para dai-dai supaya kita jangan meniru kehidupan barat. Nah, barat ini sangat memuja kebebasan. Tapi giliran Israel menduduki negara orang, menang. Di mana keadilannya? Kata siapa mereka nggak punya cemburu? Punya. Buktinya mereka akan mengutamakan bangsa sendiri. Ya, mereka akan mengutamakan bangsa sendiri. Kalau bukan bangsanya, nah dia merasa rendah di bawah dia. Begitu juga Israel. Mereka menganggap mereka lah bangsa tertinggi. Sudah kehendak Tuhan. Nah, itu kesalahan besar.
Lidza yuriduna imatata khalqil ghirah fi nufusil muslimin. Jadi memang itu propaganda barat. Jadi bagian dari propaganda barat adalah menanamkan budaya mereka, kultur mereka. Ya akhirnya kita niru. Contohnya sebelum menikah pacaran yang berlebihan ya. Udah nggak kenal waktu, nggak kenal tempat. Itu di beberapa daerah sudah menjadi hal yang biasa. Ya, bahkan ada satu daerah nggak akan nikah kalau nggak diculik. Diculik dulu. Setelah diculik, yang menentukan mahar nanti yang nyulik. Waduh, kembaliin dong. Saya nggak mau kembaliin kalau situ nggak nerima mas kawin sekian. Ya udah dah. Jadi kalau nggak nyulik, negonya berat. Berapa sampean mau kasih mas kawin? Sekian. Waduh, kecil amat ya. Kalau nego baik-baik malah nggak jadi. Akhirnya diculik. Waduh, takut ada apa-apa nih dengan anak saya. Ya udahlah. Tuh, itu acara ya, cara supaya disahkan. Jadi kalau udah dibawa lari, kan sudah sah. Tapi sekarang nggak susah ya. Kalau zaman dulu, seorang gadis dibawa lari, terus dinikahkan di suatu tempat, itu aktanya bisa keluar. Tapi kalau sekarang kan nggak bisa, karena online nih kan, susah kan. Karena online nggak bisa. Kalau dulu kan orang bisa punya KTP lebih dari satu. Sekarang nggak bisa. Cuma ya saya mengerti, belum apa ya, belum betul-betul ini. Belum betul-betul merata. Contohnya bikin KTP, bikin SIM. Satu SIM A, satu SIM C. Masa sih data kita nggak ada? Ya kan? SIM A dan SIM C. Masa alamatnya bisa beda? Bukankah ketika kita menginput data, kan bisa diculik tuh. Namanya sama ini kan online namanya. Ya artinya dengan memasukkan KTP saja. Oh situ udah punya A ya. Gitu. Ini tinggal C ini. Tinggal di copy paste. Ini kok SIM saya yang satu alamatnya .com.p kan. Yang satu kompo. Kok bisa yang satu kompo? Kan aneh itu cuma copy paste. Harusnya itu tidak terjadi. Jadi kalau maksudnya KTP online itu kan supaya semua data itu sama, seragam. Tidak boleh lebih satu titik atau kurang satu titik. Mestinya begitu. Ya baik di ijazah, di ya dokumen-dokumen. Nah, kita kembali ke sini. Ya, seharusnya seragam ya, tapi itu kecerobohan apa saya nggak tahu. KTP-nya juga dikasih, kok bisa nulis salah? Kalau salah itu kan biasanya error, kan itu copy paste. Kalau error tuh pakai tangan, kalau pakai itu nggak bisa. Sebenarnya menurut saya. Ini satu bukti kecerobohan. Yang keempat, at-taklid, itu sudah ya. Taklid kepada orang kafir karena dianggap modis. Ya, Rasulullah pernah menyatakan man tasyabba biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru suatu komunitas, maka dia bagian dari komunitas itu. Lihatlah tuh, anak-anak yang tidak terurus, apa itu namanya? Pang ya. Kelompok pang ya. Yang rambutnya pakai apa tuh, gel ya. Kali itu nggak keramas itu. Coba saudara rasakan aja kalau nggak cuci rambut berapa hari gitu. Mana gatel gitu. Tapi kok dia bisa tahan? Sebab kalau dia cuci rambut pasti ini rontok ini. Modelnya harus dimodel lagi. Ya kan? Orang yang silver tuh. Dicat tubuhnya. Di jalanan itu. Itu udah pasti nggak sholat. Sebab kalau dia sholat kan paling 3 jam. 3 jam sekali. Dia luntur kan? Cuci tangan luntur. Dia ngecat lagi. Nah itu kok ya mau begitu tuh.
sampai mulutnya hilang nih. Nanti apa yang nggak kemakan zat-zatnya itu? Nah itu, makanya kita jangan pernah memberi celah ya menjadi profesi. Sebab kalau dia selalu kita kasih, dia merasa itu pemasukan. Kita harus memberikan pembelajaran, jangan. Nanti dia enak jadinya. Ya, berapa banyak anak-anak di jalan tol minta-minta, masih usia sekolah. Karena apa? Dia merasa nyaman dengan diberi. Ya, di kota-kota besar itu sudah tidak boleh, maka yang ngasih itu dihukum malah. Karena itu tidak mendidik. Jadi sikap yang tidak mendidik itu jangan kita perparah ya, lebih banyak lagi. Jadi itu. Jadi yang keempat ini adalah modis niru, meniru ya. Nah, kita bayangkan itu. Kalau ada ulama datang ke Indonesia, nggak ada remaja yang teriak-teriak. Nyambut di bandara, jarang. Tapi kalau sudah artis Korea, kalau Bapak pernah lihat ya, karena saya pernah ke bandara itu, histeris. Yang histeris ini bukan siapa-siapa, pakai jilbab. Iya sampai nangis, ya Allah. Jadi kan dia mengidolakan bener tuh. Si artis ini, padahal artis ini kehidupan seharinya brengsek, ya kan? Narkoba lah, nggak patut ya waktu tampil mah ya bagus. Kehidupan sehari-hari itu nggak jelas. Seperti sekarang yang mau masuk ke Indonesia apa tuh yang LGBT? Ya, Pak. Sudah selesai ya? Nah, sudah masuk. Saya malah udah nggak tahu. Pernah dilarang terus masuk lagi. Loh, itu seakan-akan mengiklankan LGBT. Ya, jadi seperti itulah kita menjadi trendy, anak-anak kita mengidolakan. Yang kelima, wasailul a'lamul fasidat. Nah, ini adanya iklan-iklan yang merusak. Adanya iklan yang merusak. Itu bertebaran di medsos, sepertinya didiamkan. Tapi kalau ada orang Islam ceramah aja, ditangkap. Tapi giliran iklan yang bohong, jadi saudara hati-hati kalau melepas identitas ya. Jadi kalau ada iklan yang menggiurkan kita, lalu dia minta data, KTP, hati-hati itu. Nah itu bisa dimanfaatkan oleh mereka. Jangan pernah melepas identitas kecuali kepada lembaga yang sah. Contohnya adep-adepan, ke instansi, itu kan. Tapi kalau ke media begitu mereka nggak tanggung jawab. Pesen barang, murah contohnya. Murah kalau COD nggak apa-apa. Tapi jangan pernah bayar dulu. Nah, ini pengalaman saya. Barang nggak dikirim, uang melayang. Bagus dia, satu set sekian harganya. Wih, murah amat, bagus. Dia demokan tuh di situ. Tapi hati-hati kalau kita transaksi nggak COD, jadi harus bayar dulu. Itu hati-hati. Sebagus apapun iklan yang mereka tunjukkan, mereka demokan, ya kalau nggak dikirim bagaimana? Itu kan penipuan. Uang udah masuk. Nah, kalau COD aja kemungkinan barangnya beda. Ya, pernah saya pesen contohnya 5, dikirim cuma 1, harganya harga 5. Untung aja lewat lewat telemarketing ya istilahnya. Jadi kalau belum sampai, saya komplain cuma 1, jadi dipotong 1 aja. Oh itu pinter orang-orang itu, menipu. Hati-hati ya. Nah ini, jadi iklan-iklan yang kita bisa dapatkan ya tentang banyaklah. Kal idza'a wal tilfas, lewat radio, lewat televisi, selebaran-selebaran ya, atau link-link tertentu. Tapi tidak berarti semuanya jelek ya. Ada link yang bagus, ada. Itu kadang-kadang disebar. Tapi hati-hati itu, bahkan ada yang penipuan ya.
Tiba-tiba kita ditelepon oleh teman kita, lagi darurat katanya. Butuh transfer uang. Nah, kita harus konfirmasi dulu. Pokoknya yang sifatnya transfer itu kalau nggak jelas tuh, jangan dulu. Nah, kebanyakan nih ibu-ibu yang bisa kena hipnotis. Dia lagi lagi kotak-katik. Untung aja dia nggak begitu paham di ATM itu. Lagi dalam komando ini. Jadi apa yang saya harus terus lagi ada ditangani oleh satpam. Ibu ditipu, Bu. Jangan. Katanya. Itu kedengaran langsung anjing monyet itu sananya. Nah, itu hati-hati. Pokoknya kalau yang sifatnya transfer, ya, kita menganukan data, hati-hati. Kemudian begitu juga bil aghani, nyanyian-nyanyian fahisyat, nyanyian-nyanyian yang sesat, yang isinya itu, ya, kata-katanya itu mengarah kepada perselingkuhan. Contohnya teman tapi mesra, itu kan arahnya ke situ sebenarnya. TTM katanya. Teman tapi mesra, malah disingkat TTM. Dan macam-macam lah. Wa suratul khali'ah, begitu juga gambar-gambar. Wa musalsilat majina, serta tasalsul, link-link yang menghipnotis, ya. Link-link yang menggiurkan. Nah, terutama game-game, ya. Anak-anak itu game itu. Hati-hati, kalau game yang offline sih mending. Online ini berarti terhubung dengan orang lain. Bisa terkuras habis loh. Bisa terkuras habis. Ya, arahnya kepada judi. Ya, kalau dapat ini akan dapat hadiah sekian itu. Hati-hati. Oh, sekarang aja TikTok itu kan bisa memberikan uang kan. TikTok kalau banyak dilihat kan bisa masuk poin itu kan. Itu nggak sedikit tuh perempuan-perempuan muslimah yang begituan tuh. Jadi matre semuanya lewat begitu. Bukan untuk kebaikan, bukan. Allati i'tadannas musyahadataha, yang biasa ditonton ya, biasa disaksikan. Wa gharasa fi akhlak, diam-diam ditanamkan akhlak. Tapi ada juga yang sifatnya positif, seperti seminar, dialog, ceramah, kita bisa tanya jawab, tahsin, banyak juga yang. Jadi pilih-pilih lah. Nah, kita selaku orang tua harus juga mengawasi. Makanya sekarang ini anak-anak kita akan melakukan pas penilaian akhir semester. Ini pihak sekolah mengalami kesulitan. Kesulitannya kenapa? Karena cara mengerjakannya itu tidak pakai kertas. Nggak pakai kertas, harus pakai HP. Ngerjainnya, ngerjain soal akan dibagikan di HP, harus dijawab lewat HP. Persoalannya, HP yang harus dipakai harus HP sekolah. Bayangin saudara, kalau muridnya 100, kan 100 kan, ini lah kenapa kalau HP murid kan dia online, nanti kalau ditanya dia bisa tanya ke Google. Guru yang jaga suruh ngawasin, kan susah itu. Contohnya yang namanya bodoh, bagaimana pertanyaan? Bodoh itu apa artinya? Kan dia bisa searching ke Google. Bodoh apa kan? Jadi diusahakan HP-nya ini HP madrasah, HP sekolah. Jadi dia nggak dimatikan itu fasilitas itunya. Khusus buat itu aja. Ya, jadi sudah dikirim semua aplikasinya sampai ke jamnya. Contohnya IPA atau matematika akan diujikan jam 9. Dia pengen tahu nih bocorannya. Dia klik jam 8, belum keluar. Mati itunya, tertutup. Ini akan diujikan jam 9. Nanti udah jam 9, peng baru keluar. Sudah secanggih itu. Tapi kayaknya kita belum siap ya. Waduh. Hah? Sekolah kan
Kalau Al-Inayah itu sanawiyah dengan aliyah itu mendekati 1000 jumlah muridnya. Bayangin tuh dia harus punya segitu. Waduh, pada ngeluh itu. Kalau murid nanti dia nyontek. Guru yang menjadi penunggu, pengawas, itu harus memperhatikan itu. Yang dilihat apa gitu. Bayangin itu, lah ngeladen itu. Nah, giliran saya tidak di approve Alfiyah. Ya kan? Alfiyah sok mau pakai HP sendiri tapi pakai HP. Google mah nggak bakal tahu. Tentang Alfiyah nggak bakal tahu Google. Aman saya. Ya, itu jadi yang anak-anak kita sekarang begitu. Saudara-saudara jadi orang tua nggak ada laporan. Ya, dimintain beli HP apa gimana nggak? Hah? Sekarang tuh begitu anak-anak. Kemarin ini dilarang, ya, dilarang punya HP. Semua murid nggak boleh bawa HP. Sekarang harus ujiannya pakai HP. Nah, ini jangan-jangan ada ini dengan tukang HP ya. Kerjasama, ya kan? Makanya laris manis itu, orang sederet jual kuota semua dari sana ke sini. Nah, itu ya. Yang kelima, yang keenam, intisyarul munkarat, sudah populer, ya, sudah merebak kemungkaran. Jadi kemungkaran sudah di mana-mana. Inna intisyar munkarat fil mujtama'at islamiyah bila nakirin wala takirin yaj'aluha ma'lufatan ladan nas. Kalau kemungkaran didiamkan, ini akan melebar kemana-mana, meluas, ya, sehingga pada titik tertentu ini akan memantik musibah. Ya, kalau sudah kemungkaran di mana-mana. Fatad'uful ghira fil qulub, ini membuat rasa cemburunya sudah berkurang. Contohnya di kalangan SMA, kalau ada siswa nggak punya pacar itu nggak keren. Jadi mereka harus punya pacar gitu. Jadi itu ditanamkan seakan-akan menjadi kewajiban. Jadi kalau sampai nggak punya pacar, nah itu dianggapnya wandu gitu. Nggak normal ini. Jadi masing-masing punya. Nanti mereka pulang berboncengan, motor-motoran, balap-balapan tuh, begitu. Itu yang terjadi. Makanya banyak jalanan dikasih polisi tidur, itu sebabnya disalahgunakan oleh anak-anak. Apalagi sekarang sudah banyak media ya, nah itu. Sepeda listrik, sepeda motor listrik, sekarang sudah semakin banyak, semakin murah kan harganya, tapi baterainya mahal katanya. Nanti kalau udah rusak, ini baterainya gantinya mahal kan. Jadi dihitung-hitung setara dengan yang BBM katanya. Al-wasail mu'ina ala iqtisalil ghairah. Nah, sekarang cara-cara untuk membangkitkan girah. Ya, kalau tadi kan hal-hal yang menurunkan girah, ya, menurunkan rasa cemburu. Apa saja yang bisa membangkitkan cemburu ini menjadi standar, menjadi stabil? Satu, tarbiyatul aulad, pendidikan. Nah, pendidikan ini penting. Jadi memang ilmu ini segalanya lah. Ya, dengan wawasan yang memadai maka kita tahu, anak kita itu tahu siapa laki-laki, siapa perempuan. Kan anak kita itu polos, jadi dia bergaul kepada semua orang. Dia tidak pernah memfilter mana yang jahat, mana yang enggak. Nah, ini takut kepolosan anak kita dimanfaatkan oleh orang lain. Anak kalau nggak kenal orang jelek, tapi kalau terlalu kenal bisa dibawa siapa saja. Salah lagi itu. Ya, artinya ditegur orang, dia nyaman, dia kasih itu kan bagus tuh, ya. Berarti anak ini nggak kuper kan? Tapi kalau keterlaluan bisa diajak kemana aja. Kalau kita lagi meleng, diculik. Nah, itu bahayanya.
Jadi pertama, tarbiyatul aulad ala ghairah wa gharsi hadzal khalq fi nufusihim. Ya, pendidikan agama. Pertama pendidikannya, dan disampaikan tentang pentingnya arti cemburu. Tukar menukar agama tidak boleh, itu harus ditanamkan dari kecil. Sehingga nanti pada saatnya dia nggak memilih pasangan, calon pasangan yang bukan seagama. Ya, kalau sampai dia gagal memilih orang yang dia suka tanpa ada kaidah agama, udah lengket, dipisahin sama kita, dendam sama kita. Ya, contohnya pasangannya bukan sama agama dengan kita, kan kita pisahin, wah nggak bisa menikahi, dia dendam. Nah makanya sebelum itu terjadi kita beritahu, oh itu kalau mau cari pasangan yang muslim, kan biasanya ini di saat-saat kuliah atau di saat-saat terakhir kelas 12. Sekarang sudah diikat oleh undang-undang usia batas minimal nikah itu rata-rata 19 tahun. Jadi SMA mah aman. Berarti saat kuliah dia. Nah, maka saat kuliah ini harus betul-betul kita kasih bekal ya, wawasan. Yang kedua, al-ibtiad an asbabi dhafil ghairah kal qanawat al-fadhiyah al-majina wal majalat habitat wa ghairaha min wasail hadam. Menjauhi media-media yang membuat pelemahan. Ya, yang menawarkan kebebasan mutlak. Nah, ini majalah-majalah, buku-buku. Ya, contohnya buku-buku yang secara tidak sadar sekarang kan terus berjalan nih, ya. Katanya sekarang ada majalah apa itu yang diterbitkan lewat online, tidak fisik. Contohnya film hanya bisa di Netflix. Sehingga itu membuat orang tuh lama-lama dia beli sendiri gitu. Tanpa pilih-pilih lagi. Ya, sifat dasar manusia itu adalah satu, penasaran. Tuh. Ya penasaran ini bagus, tapi jangan sampai nanti dia penasaran kepada hal-hal yang negatif terus nyoba. Ini bahayanya. Nah, maka kita harus antisipasi dengan memberikan wawasan. Jadi selaku orang tua itu jangan menjauhi anak, justru kita harus mendekatkan anak, diri kita dengan anak. Sebab pengetahuan bisa didapat tanpa harus keluar ruangan sekarang. Ya belanja juga begitu kan, manggil ojek nggak perlu ojek seperti dulu nggak perlu. Lewat sini ojek bisa datang. Makanan bisa datang. Ini kita harus hati-hati. Yang ketiga, ar-ruju' ila qayyimiddin wa gharsiha fi nufusin nas. Ini sama dengan tadi, kembali kepada ajaran agama yang benar. Tapi sebaliknya, para dai juga saya sarankan untuk pergaulannya lebih luas, wawasannya harus lebih luas. Sebab anak muda menganggap dai-dai ini sempit. Nggak keren gitu, selalu bahasanya itu nggak boleh gitu, sehingga dia nggak perlu nanya pada ahli agama, pasti nggak boleh gitu. Kalau nanya, jawabannya pasti nggak boleh gitu. Sementara anak kan kepengennya boleh, ini boleh, kebebasannya jangan sampai dihalangi ya, jangan sampai berkurang kebebasannya. Anak-anak kan begitu, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, malas dia. Nah, yang keempat, at-ta'kid ala dauri rajul. Menguatkan ala duari rijli. Nah, lebih menguatkan hidup tenang di rumah. Jadi rumah tangganya harus harmonis. Supaya anak kita betah di rumah, orang tuanya jangan berantem terus. Kalau mau berantem, kalau bisa jangan terlihat. Ya. Pakai tulisan dah, sekarang kan bisa. Di WA. Iya, WA. Di WA dengan WA. Ya zaman modern kan. Tapi namanya emosi susah ditunjukkan. Itu pakai aja, pakai apa itu multicon ya. Yang mengekspresikan jengkel itu kan, ada icon-iconnya itu. Pakai gitu aja. Oh, marah, ini lagi marah itu.
Jadi kan nggak pakai bahasa, pakai gambar. Nah, bisa begitu. Sebab akan ditiru. Ya. Kita harus tahu diri loh, rumah kita sempit, ngomong itu kedengaran. Jadi kamarnya kan, anak kita kan pasti dekat dengan kedengaran. Ya namanya rumahnya sempit. Kalau luas mah ya, satu di atas, satu di bawah. Yuk kita berantem di atas saja. Jangan kedengaran. Bisa, ya rumahnya sempit gimana? Kedengaran. Nah, inilah ya penyebab anak nggak betah di rumah. Kita harus menciptakan suasana yang harmonis. Jadi kebersamaan di rumah itu harus ada makan bersama, nggak tahu sehari semalam itu sekali isya ya makan malam bersama, ya paginya masing-masing. Tapi harus ada momen kebersamaan. Kalau itu nggak tercapai sehari sekali, seminggu sekali, itu akan menciptakan keharmonisan. Saya juga kalau lagi kumat, kumpulin semua tuh, anak mantu itu. Kemah, kan kemah itu kan nanti beli masakan mentah. Ada yang ngegoreng, ada yang buang sampah, ada yang cuci piring. Nah ini ya, jadi kegiatan-kegiatan yang bermacam-macam ini mengasihkan gitulah gitu. Jadi kalau nggak ada kegiatan, malah duduk aja begini, yang ngobrol kecapek. Jadi ada yang nimba sekali. Itu enak sekali. Ya, itu contoh-contoh kita tidak usah pelit lah gitu. Apa artinya uang banyak tapi tidak terbina keharmonisan? Harus harmonis. Ya harus dinikmati lah gitu. Ya. Yang kelima, tau'iyatul mustama, tau'iyatul syamilat. Nah, ini juga harus ditularkan kepada RT RW. Bukan rumah tangga kita saja, harus satu lingkungan. Pak RW juga harus tahu keharmonisan bagaimana nyamannya hidup di dunia ini. Harus dinikmati ya. Dengan hal-hal yang positif. Contohnya yaitu piknik bersama. Demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Kajian pagi ini ya mengangkat tema tentang cemburu. Cemburu yang positif, cemburu yang negatif, dan cara-cara untuk meningkatkan rasa cemburu yang benar menurut ajaran Islam. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Tidak ada ya. Demikian kajian pagi ini, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala kita, tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan kepada keluarga besar kita, semoga Allah juga memberikan keharmonisan, kerukunan, kebahagiaan. Khususnya juga kepada anak-anak kita, diberi kemudahan, diberi keberkahan, serta diberi petunjuk untuk menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.